Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Di video kali ini, saya kembali akan membawakan sebuah cerita horor, yaitu cerita horor rumah tua di pinggir hutan. Baiklah, kita akan masuk ke cerita horor berikut ini. Dirga hampir tersungkur karena kakinya sudah amat lelah. Entah sudah berapa lama ia berjalan, tapi jalan setapak ini seperti tak ada ujungnya. Sekelilingnya sudah gelap gulita. Ia berhenti sebentar untuk beristirahat dan mengambil napas. Matanya melirik ke kanan, ke arah sebuah rumah yang berdiri tak jauh dari tempatnya. Rumah berlantai 2 itu, dinding dan pilarnya rusak dan menghitam seperti bekas terbakar. Bangunannya terlihat miring ke salah satu sisi. Atap dan balkonnya juga sudah tidak berbentuk lagi. Semua pintu dan jendela dalam keadaan menganga, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Bulu tengkuk Dirga meremang. Ia yakin sudah melewati rumah itu sebelumnya, mungkin 3 kali atau bahkan 7 kali, saat hari masih cukup terang. Dalam hati ia merutuk, menyesali dirinya kenapa nekat lewat jalan ini, padahal teman-temannya tidak ada yang berani. Tadi sore Dirga dan 2 orang temannya baru pulang sehabis menonton pertandingan bola di desa sebelah. Namun rupanya pertandingannya mundur hingga mereka pulang terpaksa menjelang maghrib. Karena ingin cepat sampai rumah agar tidak dimarahi ibunya, Dirga mengajak teman-temannya mengambil jalan pintas lewat pinggir hutan. Namun tidak ada yang mau ikut dengannya. Mereka lebih memilih lewat jalan utama yang agak jauh, tetapi menurut mereka jauh lebih aman. Mereka percaya dengan cerita turun-temurun di daerah itu. Cerita tentang sebuah rumah tua di pinggir hutan dan keluarga yang menempatinya dahulu. Rumah yang dikatakan pembawa sial dan menyimpan kutukan. Konon dahulu, pemilik rumah melakukan pesugihan agar bisa memiliki kekayaan yang melimpah dan juga kekuasaan. Atas perbuatannya itu, ia harus mengorbankan keluarganya menjadi tumbal. Satu persatu anak-anaknya meninggal tanpa sebab, dan suatu malam rumah itu kebakaran. Seluruh penghuninya tidak ada yang selamat. Beberapa kali rumah itu hendak dijual atau dirobohkan, tapi upaya itu selalu gagal. Tidak ada yang mau membeli rumah itu meski harganya dibanting sangat rendah. Tidak juga ada yang berani merobohkannya. Setiap kali rumah itu akan dibongkar, ada saja kejadian aneh yang dialami oleh para pekerja, mulai dari bulldozer yang terbalik tanpa sebab, tembok yang tidak bisa dihancurkan, hingga pekerja yang kesurupan. Banyak yang mengatakan bahwa arwah penghuni rumah masih berada di tempat itu, menjaga hartanya yang terkubur di bawah tanah agar tidak dicuri orang. Rumah itu pun menjadi legenda daerah setempat. Jika kau melewatinya, kau akan berputar-putar di sekitar situ sampai mati kelelahan. Jika kau beruntung, kau bisa tetap hidup untuk pulang ke rumahmu, tapi otakmu gila. Dirga pernah mendengar cerita itu ketika ia masih SD. Ia pikir cerita itu hanyalah dikarang ibunya agar ia tidak bermain ke pinggir hutan. Namun ia tak menyangka kalau sekarang ia benar-benar mengalaminya. Ia telah berputar-putar di tempat itu
sejak langit masih terang hingga gelap datang. Kakinya sudah amat lelah, dan bajunya sudah basah kuyup oleh keringat. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdegup kencang. Ia hampir kehabisan tenaga, tetapi ia tak juga menemukan jalan keluar menuju desa. Beberapa lama kemudian, ia melihat rumah itu lagi di sebelah kanannya. Ia menelan ludahnya yang kering sambil terus berjalan. Di sisa-sisa tenaganya, ia kembali melihat rumah itu lagi, dan Dirga pun melenguh. Ia sudah terlalu lelah dan nafasnya sesak. Ia pun berusaha untuk tidak melirik ke arah rumah itu, tapi matanya menangkap sesuatu di sana. Ada cahaya terpancar dari salah satu jendela di lantai 2. Terdengar suara-suara anak-anak kecil dari dalam rumah, berteriak dan tertawa seakan mereka sedang bercanda. Dan rumah itu tak lagi dalam keadaan porak-poranda seperti tadi ia melihatnya. Rumah itu kini dalam keadaan utuh, bersih, dan terlihat mewah pada zamannya. Gak mungkin bulu kuduknya berdiri. Ia segera berlari, tetapi kakinya tersandung akar pohon hingga ia jatuh. Dirga segera bangun dan menggerakkan kakinya untuk meninggalkan tempat itu. Namun kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya. Sial, tiba-tiba hidungnya mencium bau menyengat. Telinganya mendengar suara gelegak api dari dalam rumah dan teriakan minta tolong. Dirga terpaku di tempatnya berdiri. Ia semakin kesulitan bernafas. Sesuatu bergerak persis di depan rumah itu. Beberapa orang muncul di hadapannya. 2 di antaranya terlihat masih bocah. Kulit wajah mereka meleleh. Sekejur badan mereka penuh luka bakar. Bau anyir yang keluar dari tubuh mereka membuat Dirga mual dan pusing. Ia pun limbung. Kemudian semua menjadi gelap. Demikianlah kisah horor kali ini. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Sampai jumpa.